Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Rizka, NPM 2020 43502812, ingin mendemonstrasikan aplikasi saya. Tugas akhir saya yang berjudul Application Program Interface API untuk optimalisasi sistem manajemen inventaris dan penjadwalan ruangan pada sekolah ABC. Di sini saya membuat sebuah API untuk memanage inventaris dan penjadwalan ruangan dengan tech stack Node.js, Express, JavaScript dengan penyimpanan PostgreSQL yang diimplementasikan di sebuah web sederhana. Berikut ada langkah-langkah penggunaan web sederhana ini. Yang pertama, cukup klik shortcut API. Ketika diklik 2 kali, shortcut API akan menjalankan konfigurasi seperti yarn install, yarn dev, yarn migrate, dan juga membuka Visual Studio Code secara otomatis, serta membuka link dokumentasi Postman di Chrome. Sebelum itu, diharuskan menginstal Postman Windows, lalu Visual Studio Code, lalu Node.js, Postgre, dan juga menginstal ekstensi Live Server. Nah, berikut ini adalah cara penggunaan API dengan Postman. Pertama-tama, setelah menginstal dan juga membuka link dokumentasi secara otomatis tadi dengan shortcut API, langsung klik Run dengan Postman for Windows. Maka otomatis akan membuka aplikasi Postman di laptop atau desktop. Kemudian di sini bisa import koleksi yang dimana mengimport yang API tadi, bebas import di mana saja. Di sini saya pilih yang ini. Nah, setelah itu collection yang tadi, yang dokumentasi itu tadi akan terbuka di Postman masing-masing. Nah, di sini ada beberapa subfolder yang ada autentikasi, manajemen rooms, manajemen inventories. Yang pertama akan saya buat adalah register admin. Di sini kita menambahkan body dengan tipe JSON, lalu berisi body username, email, NIP, dan password. Saya akan input username-nya menjadi admin. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan mengisi email, NIP, dan juga password. Emailnya ini saja, lalu untuk NIP-nya, NIP sudah pasti tidak bisa sama ya dengan user yang lain. Kemudian passwordnya ini saja supaya mudah diingat. Lalu kita send. Nah, ketika berhasil akan memunculkan respon 200 JSON seperti ini, yang mana sudah masuk ke database kita. Nah, kemudian aku akan coba login. Nah, untuk login kita juga memerlukan tag body. Saya mau coba login dengan akun yang tadi kita buat. Di copy saja biar cepat. Lalu kembali ke login. Untuk bodinya juga sama, kita menggunakan tipe JSON, lalu di paste. Kemudian langsung klik send. Nah, ketika berhasil akan memunculkan respon 200 dengan mendapatkan token, yang mana token tersebut akan digunakan untuk membuat akun guru, membuat akun ruang, dan lain-lain. Jadi kita copy dulu untuk membuat akun guru atau staff yang dibutuhkan. Langsung saja kita coba membuat akun guru. Yang pertama dibutuhkan authorization, yang mana membutuhkan token tadi. Token tadi membutuhkan token yang namanya bir token. Lalu tokennya dipaste di kolom token. Token yang tadi dapat dari login. Kemudian kita isi black body dengan tipe JSON yang terdiri dari username, email, NIP, dan password. Di sini saya akan input dulu data-datanya. Lalu kita isi NIP-nya. NIP-nya tidak mungkin sama dengan yang lainnya ya. Kemudian kita isi passwordnya. Sudah, langsung kita send request. Ketika sudah, maka data teacher sudah kita dapat. Lalu kita akan mencoba menambah data ruang.
di sini perlu token yang tadi didapat dari login ya. Kita paste token yang tadi, kemudian kita isi rek bodinya, yang mana rek bodinya terdapat nama dan kapasitas ruangan. Di sini saya akan menginput nama dan juga kapasitas ruangan untuk ditambahkan ke dalam database API ini. Untuk kapasitasnya, lalu setelah itu langsung kita send request. Nah, data ruangan sudah berhasil ditambahkan. Mari kita coba untuk melakukan penjadwalan ruangan, yang mana juga memerlukan token yang didapat dari login tadi ya, untuk autentikasi. Kemudian kita paste tokennya, lalu kita isi rek bodinya dengan tipe JSON yang berisi user ID, lalu beberapa isi rek body, dan kemudian juga diperlukan room ID untuk melaksanakan request. Nah, saat di-send, data berhasil ditambahkan. Oh ya, selain menambah data ruangan, juga bisa mencoba mencari ruangan, mengecek ruang tersedia, memperbarui data ruangan, dan yang banyak lagi. Sekarang, aku sedang mencoba menambahkan data item inventory. Saya menginputnya dengan data sebagai berikut ya, dengan tipe JSON. Kemudian saya send request, dan maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Oh ya, ini juga perlu autentikasi admin ya, dengan token login yang tadi dapat. Dan aku mau coba peminjaman barang, ini juga perlu autentikasi. Kemudian untuk rek bodinya mirip-mirip dengan penjadwalan ruangan tadi, dengan diperlukan item ID dan user ID. Setelah itu, aku send request, dan ketika berhasil akan memunculkan respon 200 dengan data sebagai berikut. Nah, itu sih untuk demonstrasi singkat. Selanjutnya lanjut yuk ke lihat implementasi webnya. Sebelum itu kita install dulu ekstensi live server ya. Kita cari di ekstensi, lalu klik live server. Nah, pilih yang ini ya. Oke, karena aku udah install jadi langsung aja index HTML, klik dengan open with live server. Nah, server sudah berjalan nih. Server sudah berjalan. Nah, karena tadi aku sudah akses webnya, maka ini langsung ke dashboard. Kalau gitu aku akan mulai dari sign in dulu. Di sini memasukkan username atau NIP atau email admin yang tadi diregistrasikan ya. Karena aku lupa, maka aku lihat lagi di API yang tadi. Oke, ini aku copy aja. Aku mau menggunakan NIP aja deh. Lalu NIP-nya di copy dan dipaste. Kemudian passwordnya password 123. Lalu klik masuk. Nah, jika berhasil login, maka akan langsung ke dashboard ya. Karena tadi kita sudah input, maka datanya sudah masuk. Dengan tampilan ini, menambahkan data jadi lebih mudah, karena langsung saja menambahkan data ruangannya tanpa harus send request dan juga menginput JSON kan. Kemudian aku masukkan data ruangan dan kapasitas ruangan. Kemudian aku klik tambahkan, maka data sukses ditambahkan. Oh iya, karena tadi sudah menambahkan data inventaris, aku mau langsung mencoba mengajukan pengajuan pinjam barang. Nah, di sini kita input penyewa atau pengguna, itu akan muncul beberapa username, lalu barang yang tersedia yang tadi kita input ya, dengan jumlah sesuai apa yang kita mau, yang penting jangan melebihi sih. Kemudian kita catatkan praktikum dan save. Nah, sukses. Nah, karena tadi kita sudah mengirim send request dengan API, maka di sini ada keterangan disewa ya. Ada juga data ruangan yang belum disewa. Kemudian mari kita lihat ke inventory. Kita bisa melihat detail-detail yang cukup lengkap.
kemudian ada detail penyewa inventory dengan username, NIP, role-nya, email, dan juga mulai dia pinjam barang. Kemudian untuk data ini hanya bisa dilihat oleh admin ya. Nah, selanjutnya kita sebagai admin juga bisa menambahkan data guru lalu juga murid. Untuk data guru, selain data guru juga bisa data staf tata usaha atau aksesor lainnya. Sama kita masukin emailnya, lalu kita masukin NIP. NIP-nya tidak bisa sama sudah pasti, karena setiap orang pasti NIP-nya berbeda. Lalu masukkan username, misalkan Bu Guru. Terus masukkan password 123. Nah, kemudian sukses didaftarkan. Sistem API ini sebenarnya tidak hanya bisa menambah data, tapi juga bisa menghapus, mengupdate, dan juga get atau membaca data. Untuk lebih lengkapnya, ada di buku manual book atau buku panduan, kemudian bisa mengakses dokumentasi API yang bisa diakses secara online, dan juga bisa dites dengan Postman. Mohon maaf karena daya demonstrasinya sangat singkat, namun semoga cukup mudah dipahami. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.